Mereka punya konsep bahwa semua orang itu tidak mungkin akan makan Burger King terus, nggak mungkin. Secara internasional gereja baptis itu didefinisikan sebagai gereja yang cukup eksklusif. Karena kan istilahnya rumput tetangga selalu lebih segar, lebih subur gitu ya. Padahal kalau marketing ya begitu ya, promosinya bagus-bagusnya. Welcome to Telisik HD, episode yang pertama. Sebuah konten YouTube terbaru dari STBI yang berusaha untuk melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat dan menariknya dalam sebuah sudut pandang teologi. Telisik, teologi dan isu masa kini. Telisik ini punya tagline yaitu Higher Definition, Higher Education. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Dan di episode yang pertama ini kita mencoba melihat sebuah fenomena, isu yang sangat viral sekali akhir-akhir ini, yaitu tentang postingan dari Burger King yang menyinggung McDonald. Bersama dengan kita, pembicara-pembicara yang luar biasa yang sudah bergabung. Yang pertama saya menyapa Pendeta Ardi Wiryadinata. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi semua pemirsa juga dan teman-teman sekalian. Baik, puji Tuhan, semua baik. Oke. Beliau ini adalah Gembala Sidang di Gereja Baptis Pertama Bandung. Oke, kita beralih ke pembicara kedua kita. Selamat pagi, Ko Yimi Iskandar. Selamat pagi, Mas Bayu. Gimana kabarnya, Ko? Baik, sungguh baik. Tambah awet muda ini kayaknya, Ko Yimi. Wah. Ya, beliau ini adalah dosen entrepreneurship, kewirausahaan ya, di Unika, Universitas Katolik Sugio Pranoto ya, betul ya? Ya, betul. Betul sekali. Oke, terima kasih Ko Yuni. Pembicara ketiga kita, Mas Immanuel Nugraha. Mas atau Bapak ini ya? Mas aja, Mas. Mas, oke. Ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Mas. Selamat pagi semuanya. Ya, beliau adalah admin ya, admin Baptis ID yang mungkin teman-teman sudah ada banyak yang kenal juga, admin Baptis ID. Salah satu. Oke ya, betul. Salah satu admin Baptis ID. Soalnya kalau ngundang semuanya ribet ini kita ya. Iya, betul. Nggak cukup lagi. Oke, selamat datang semuanya pembicara kita yang akan berdiskusi ya, ngobrol santai tentang sebuah isu yang sedang berkembang di masyarakat. Gitu ya. Oke, kita tidak usah berlama-lama ya, langsung saja. Saya ingin ke Ko Yimi terlebih dahulu ya. Karena ini dosen entrepreneurship, kewirausahaan, kok sudah pernah melihat ya apa yang dilakukan oleh Burger King? Ya, sudah. Sudah pernah. Gimana itu kok? Pesan dari McDonald kok, tagline-nya? Ya, jadi kalau dari dunia marketing, di marketing sendiri itu ada credo. Credo itu seperti pengakuan iman ya. Wah. Di mana dari 10 credo orang marketing, nomor 1 itu adalah kasihilah pelangganmu, cintailah pelangganmu, dan hormatilah kompetitormu. Jadi itu justru credo nomor 1. Nah, itu yang berhubungan erat dengan apa yang dilakukan oleh Burger King kemarin ya, di mana dia mereferensikan kompetitornya untuk bisa dapat survive bareng-bareng bersama-sama di dalam pandemi ini. Nah, memang secara konsep sih luar biasa, bagus, karena di situ ada social entrepreneurship-nya ya, jadi membangun lingkungan sosial, tidak egois dan segala macam. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya sendiri pribadi ketika baca seperti itu, apakah saya sendiri bisa melakukan seperti itu? Kalau saya tidak bisa, kenapa mereka bisa? Kalau saya bisa, oh berarti sama dengan mereka kasusnya. Nah, saya bicara dari sudut pandang saya sendiri. Karena apa yang dilakukan Burger King itu memang bagus ya, baik. Cuman apakah saya sendiri sebagai pribadi bisa menerapkan itu gitu? Karena umpama kadang customer tanya umpama ya sama saya, punya barang ini enggak? Nah, kalau saya jawab memang enggak punya, kan memang saya jawab enggak punya. Nah, lalu pertanyaan berikut mesti tanya kliennya, ya kan? Lah, beli ini ada di mana? Padahal saya tahu kompetitor saya punya barang itu. Tapi apakah saya bisa ngomong, oh belinya di sana? Nah, itu yang bagi saya sendiri,
ini apa yang dilakukan Burger King nih, apa bisa ya saya terapkan untuk diri saya? Dan jujur saya akui aja berat. Karena begitu mereferensikan kompetitor akan terekspos dengan pelanggan akan terekspos dengan kompetitor saya, jadi tahu barangnya, bisa bandingkan harga dan segala macam. Nah, itu jadi menurut saya apa yang dilakukan Burger King memang bagus, tapi untuk dilakukan sebagai seorang wirausahawan secara pribadi bagi saya itu tidak mudah. Oke. Ya. Karena Ko Yimi juga ini ya, wirausaha juga, praktisi juga yang bergerak di bidang wirausaha pasti ya. Ya, jadi saya juga punya toko, punya jasa-jasa yang lain kan, selama barangnya mungkin beda. Kayak Burger King itu kan istimewanya Whopper, ya. Kalau McDonald kan Big Mac. Walaupun sama-sama burger, tapi sebenarnya kan brandingnya beda. Tapi kalau saya jualan barang yang memang sama, A dan A, nah ini kan tinggal bandingkan harga murah mana. Ya. Nah, kalau saya lebih murah, saya enggak masalah. Kalau kompetitor saya yang lebih murah, saya suruh klien ke sana, ya dia nggak balik lagi ke saya dong. Gitu. Oke. Tapi kok marketing yang dilakukan Burger King ini, kita perlu akui banyak sekali yang mengapresiasi, betul atau enggak? Ya, ada banyak postingan yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Burger King, itu excellent. Kemudian malah sepertinya Burger King akan mendapatkan banyak untung. Gimana Ko Yimi melihat itu? Kalau masalah kan begini ya, kalau dilihat apa yang dilakukan Burger King gini, mereka punya konsep bahwa semua orang itu tidak mungkin akan makan Burger King terus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makan McDonald tiap hari juga nggak mungkin. Impossible itu. Nah, pasti orang akan selang-seling. Ya kan? Jadi itu sudah nature, nggak mungkin berubah. Nah, oleh karena itu ketika dia mengambil lead, jadi dia maju duluan dengan menggunakan iklan model seperti itu, mereferensikan kompetitornya, dia sendiri sudah tahu bahwa diarahkan ke McDonald juga akan nanti balik ke Burger King juga, karena tidak mungkin orang akan makan Burger King atau McDonald itu berhari-hari sama terus, nggak mungkin, bosen pasti. Oke, berarti dia mengisi di titik kosong itunya ya, kebosanan pasti akan ada, dia akan ada lain, tapi sebenarnya akan ke situ lagi. Betul. Tapi ya ini mungkin pertanyaan terakhir, itu pasti dilakukan oleh Burger King mungkin ya, melihat, karena saya beberapa membaca artikel, beberapa gerai makanan sekarang sedang mengalami krisis ya, betul begitu ya, itu yang sedang terjadi di dunia wirausaha sekarang. Betul, jadi murid-murid saya sendiri yang buka usaha sendiri juga ngeluh semua ya. Ngeluhnya tapi terutama itu di dalam kompetisi. Jujur rata-rata yang memukul mereka itu pandemi ini kan kuenya sama ya. Kapitalisasi kuenya sama. Nah, tapi begitu masuk pemain-pemain baru, otomatis kan kuenya dibagi banyak orang. Jadi semakin kecil. Nah, ini yang mereka rasakan itu adalah kompetisi yang berat. Justru di masa pandemi ini banyak pemain baru muncul malahan. Oke. Dan itu membawa efek buruk. Jadi saya punya murid ya, alumni sudah lulus, dia buka 2 tempat, di Tanamas 1, di Ngalian 1, yang di Tanamas sudah ditutup, nggak masuk dalam operasionalnya. Padahal dulu sebelum corona jalan. Nah, saya tanya kenapa? Apakah karena pandeminya aja? Enggak, kompetitornya justru tambah. Mungkin gini loh, justru pandemi ini kan orang nggak bisa kemana-mana, di rumah, bingung, bikin usaha. Oke. Nah itu. Berlomba-lomba untuk memarketingkan, untuk berusaha inovasinya supaya banyak orang membeli kejualannya. Itu yang dialami Burger King sehingga dia akhirnya memunculkan trik marketing itu, mungkin gitu ya. Jadi dia memunculkan sebelum orang lain yang mengambil itu, dia menginisiatifkan itu. Seolah-olah memang dia sharing gitu ya. Oke, terima kasih Ko Yimi. Nah, tapi yang menarik ini mungkin akan menyambung ke pembicara selanjutnya. Menarik, trik
bukan trik marketing. Apa yang dilakukan oleh Burger King ini diadaptasi atau juga dilakukan, ya tapi ada adaptasinya ya pasti. Karena memilih kata-kata yang berbeda juga. Oleh salah satu admin kerohanian, dan dalam hal ini yang sudah bersama dengan kita, admin Baptis ID. Jadi admin Baptis ID ini adalah sosial media Instagram, akun resmi dari Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Nah, langsung saja ini. Apa dan mengapa Baptis ID memposting hal ini dan mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Burger King? Mas Wanda, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Bayu. Sebenarnya kalau jawabannya kenapa membuatnya supaya diundang ke Telisik ini, boleh nggak ya jawabannya? Nggak boleh lah, kan Telisik baru Nggak episode 1. Oh ya. Ya karena ya memang apa ya, kalau misalnya kemarin tuh kalau ketika kita membuat konten itu dan akhirnya banyak masukan gitu kan ya, banyak orang yang mendakwa atau menjustifikasi bahwa wah ini ikut-ikutan arus gitu, atau ini apa namanya, ya intinya ikut-ikutan gitu. Ya sebenarnya kalau dibilang ikut-ikutan, ini bukan kali pertama kita ikut-ikutan sih. Dulu waktu promo IBWS itu juga kita ikut-ikutan dengan menggunakan promonya Spotify yang apa namanya, Esmilo ya, dulu lagunya Esmilo yang wild itu. Nah tapi sebenarnya yang jadi menarik kenapa kita bikin postingan ini, sebenarnya saya memang bukan orang marketing atau orang sales, cuman beberapa kali saya belajar membuat sebuah konten media dan belajar bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan media sebagai alat promosi. Itu ada satu hal yang menarik bagi saya, itu namanya customer acquisition gitu. Itu salah satu strategi marketing atau salah satu strategi dalam pemasaran yang tujuan itu untuk atraksi dan membuat customernya itu untuk memahami tentang brand awareness gitu. Ya mungkin saya ada banyaknya soal ada salahnya, nanti dilengkapi oleh Ko Yimi. Tapi dari customer acquisition itu kita belajar bahwa gimana ya caranya supaya Baptis ID itu bisa dikenal gitu, atau bukan untuk ketenaran tapi lebih mendarat, lebih memasyarakat gitu. Dan biasanya untuk lebih banyak dikenal oleh orang-orang, lebih banyak dikenal oleh orang yang belum tahu, kita menggunakan hal-hal yang sudah lebih dahulu ada gitu, menunggangi ombak gitulah. Gitu sih salah satunya. Dan mungkin hal lain ya yang saya sempat dulu baca di Wikipedia itu, ini salah satu kerinduan saya juga sih. Salah satu definisi di Wikipedia itu kan ketika kita cari gereja baptis itu secara internasional ya, bukan karena itu dalam bahasa Inggris, secara internasional gereja baptis itu didefinisikan sebagai gereja yang cukup eksklusif. Jadi itu sebenarnya salah satu pemikiran yang akhirnya wah kita harusnya bisa lebih mendarat lagi sih. Makanya kemarin bikin postingan itu dan mengarah kepada gereja-gereja lain. Awalnya kita mikir apa mungkin ke kepercayaan lain ya, misalnya Katolik garis lucu, atau yang apa namanya Muhammadiyah garis lucu, atau ya banyak akun-akun lain yang juga besar lah. Kita kan masih kecil, masih 2.700. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk bisa engaging dengan akun-akun Instagram gereja lain, supaya harapannya kita bisa ada engagement sih sama mereka. Awalnya itu sih Mas tujuannya. Oke, jadi yang pertama memanfaatkan kehebohan yang ada ya, sehingga itu Baptis ID bisa pastikan postingan akan banyak disukai ya, dan dilihat orang karena itu yang sedang berkembang. Yang kedua menjalin engagement dengan gereja lain. Oke, tapi yang menarik Mas Wanda, ternyata di postingan itu di Instagram saya baca-baca juga tidak hanya postingan komen yang positif, ada juga yang mengkomen ya, atau memberikan komentar yang negatif juga, bukan negatif sih, mengkritisi, dan mungkin ya ada beberapa hal. Menduga nggak itu akan terjadi? Ya kita harus belajar untuk mengantisipasi sih. Masa kita sih nggak pernah menduga ya. Kita kan selalu mengharapkan yang terbaik gitu. Namanya orang membuat konten itu kan kita selalu expect the best gitu kan. Nggak pernah mau ekspresikan yang buruk-buruknya itu. Tapi komen-komen kontra narasinya itu selalu ada. Jadi kita harus antisipasi aja gitu. Ya kalau ditanya menduga, ya nggak menduga juga sih. Tidak menduga. Okay. Nggak menduga. Tapi kebanyakan... Ya pastinya ada perbedaan pandangan. Ada yang mengkritisi soal desainnya, ada yang mengkritisi soal kalimatnya, ada yang mengkritisi soal kok
mendoakan gereja lain, gereja sendirinya nggak didoakan. Tapi yang lain juga bilang, duh, berarti selama ini nggak pernah mendoakan gereja lain gitu ya, Pak. Namanya orang berkomentar tuh pasti ada aja. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang sih. Oke, gitu ya. Tapi komen-komen itu yang akhirnya didapat oleh Baptis Adi. Apa yang Baptis Adi sudah melakukan apa untuk menanggapi komentar-komentar itu? Membalas komen kah atau pernah melakukan sebuah klarifikasi atau apa? Betul, kalau membalas itu perlu karena kan tujuannya untuk engaging tadi ya. Jadi karena memang tujuannya untuk engaging ya, justru itu adalah umpan yang termakan gitu. Jadi ada interaksi, ada komunikasi. Ya karena memang tujuannya kan untuk menimbulkan itu kan. Istilahnya kayak umpan awalnya adalah kita peka terhadap sebuah isu gitu misalnya. Ya pasti ada risikonya. Nah, tapi untuk memitigasi risiko itu atau mengatasi risiko itu ya dengan tadi persiapan untuk engaging atau penjelasan. Sejauh ini sih ini bukan sebuah konten yang perlu diklarifikasi karena heboh gitu ya. Ya kalau klarifikasi yang apa namanya dengan kamera dengan proper itu kan mubes kemarin misalnya di klarifikasinya dengan jelas. Tapi kalau untuk konten seperti ini kan ya enggak Mas. Bukan suatu hal yang perlu diklarifikasi secara hanya jadi cukup dibalas dengan komentar ya yang ada di postingan itu. Oke. Itu yang berarti saya dilakukan. Sebenarnya tujuan utama memberikan postingan ini apa yang ada di pikiran admin pada waktu itu? Ini memang sebenarnya hasil dari diskusi ya dari tim Instagram, terus waktu itu ada yang mengusulkan gimana kalau kita bikin seperti ini Mas gitu, dan saya menyetujui. Saya konsultasikan kepada pimpinan dan oke, narasinya saya kirimkan dan itu adalah ajakannya adalah untuk berdoa gitu. Ya saya rasa mengajak siapapun untuk berdoa itu bukan hal yang salah gitu ya. Jadi mendoakan seorang apalagi di masa pandemi ini tujuan utamanya adalah selama 8 bulan atau 9 bulan ini kan kita mungkin fokus kepada beban pelayanan di gereja masing-masing atau di denominasi masing-masing. Tanpa melupakan jemaat lain atau tanpa melupakan gereja lain, ya setelah 9 bulan ini kan kita hadir untuk ya udah ayo kita berdoa dong. Kita harus mendoakan yang masalah itu bukan gereja kita aja, bukan pelayanan di gereja kita aja, tapi juga di gereja lain, bahkan di denominasi lain. Itu tujuan secara permukaan ya, secara permukaan tuh untuk menyadarkan audiens kita ya, follower kita supaya ambil bagian dalam pelayanan mendoakan itu karena itu pelayanan yang paling sederhana yang bisa dilakukan gitu. Tapi di bawah itu ya tujuannya adalah untuk banyak campaign-nya supaya Baptis ID itu bisa lebih peka terhadap isu-isu yang sedang ada gitu, dan Baptis ID juga bisa hadir sebagai mungkin agents of change atau agen perubahan untuk bisa engaging dengan. Sementara sih kita belum banyak engaging dengan gereja-gereja lain yang masih ke YCIS atau Ignite, I Declare gitu. Itu masih harapannya harapannya ingin bisa lebih engaging dengan banyak akun Instagram lain supaya bisa ada banyak kolaborasi di luar sana. Oke. Kalau Burger King tadi itu bicara tentang full marketing ya, betul ya. Apa yang dijelaskan Kuyimi tadi kan Burger King itu marketing sekali. Memang tujuannya untuk marketing dan menarik pelanggan. Nah, apakah Baptis ID juga punya motif ini? Sebenarnya satu hal yang menarik dari Burger King yang saya tangkap itu di antara 10 fast food di Amerika ya Mas ya. 10 besar fast food di Amerika. Yang nomor 1 itu McDonald. Dan Burger King itu ada di urutan nomor 8. Ya, yang menarik itu adalah dia di urutan nomor 8, lalu dia attract customer-nya untuk membeli makanan yang ada di rantai utama, rantai nomor 1 gitu. Ya sebenarnya tanpa disuruh Burger King pun juga orang banyak yang beli ke McDonald gitu maksudnya. Nah, tapi yang membuat menarik adalah orang-orang yang mungkin selama ini belum mengenal Burger King akhirnya akan tahu gitu. Entah mereka beli atau enggak, tapi akhirnya mereka tahu, oh Burger King ternyata oke juga nih gitu. Belum sampai membeli sih, tapi lebih ke awareness-nya kan. Kalau misalnya pelanggan setianya dia juga akan berpikir bahwa boleh juga nih langganan saya gitu. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu yang pengen kita hadirkan gitu, bahwa menjadi bagian dari follower Media Baptis Indonesia ya. Jadi bagian dari follower Media Baptis Indonesia itu kita nggak cuma eksklusif di konten-konten kita aja gitu, tapi kita juga berusaha engaging dengan mereka gitu. Atau misalnya kita juga bisa attract ke orang-orang lain yang belum follow kita gitu. Karena di media sosial sangat luas sih, sangat luas, dan siapa saja bisa lihat konten kita gitu. Ya akhirnya ini ada salah satu kesaksian sih.
ketika saya repost di story pribadi saya ya konten itu, dan teman saya yang non Muslim dan beberapa teman dari admin-admin lainnya atau tim media itu juga banyak masukan dari dari gereja-gereja maupun dari kepercayaan lain gitu, dan mereka memberikan masukan yang positif meskipun ada banyak masukan yang negatif dari kalangan kita, tapi ada banyak masukan positif dari luar yang itu di era yang post truth seperti ini tuh intoleransi kan juga menipis gitu, tapi dengan konten-konten seperti itu akhirnya jadi jembatan ke sana sih Mas. Oke. Awareness-nya itu yang penting. Awareness. Oke, saya nangkep. Ya, oke. Terima kasih Mas Wanda. Ini luar biasa dari admin Baptis ID. Nah, sekarang kita beralih nih dari isu yang berkembang, berkering, kemudian kita melihat ada banyak hal yang akhirnya mengadaptasi dan menggunakan momen itu, termasuk tadi admin Baptis ID. Sekarang kita ke Pendeta Ardi Wiryadinata ya. Shalom Pendeta. Shalom, selamat pagi. Oke, langsung saja Pendeta, gimana melihat isu dan adaptasi yang berkembang di masyarakat sekarang ini? Apakah itu wajar atau bagaimana Pendeta melihatnya? Iya, makasih kesempatannya juga ya, dan juga salam buat Ko Jimmy dan Mas Wanda ya. Nanti Ko Jimmy ini coba bikin webinar tentang marketing, nanti saya ikut ya. Karena itu suatu hal yang menarik ya, suatu hal menarik dan itu sangat penting sekali ya kalau menurut saya ya. Sangat penting lagi apalagi dalam konteks gereja dan juga kekristenan ya. Nah itu sangat penting sekali. Nah kalau isu yang beredar yang sedang kita bicarakan, saya melihatnya ya dari dua sisi. Dalam satu sisi tentang marketingnya, itu kan tujuan tadi sudah dijelaskan, baik yang Burger King maupun juga yang Baptis ID kan ada tujuan marketingnya ya. Nah kalau kita lihat marketing dari sisi netral ya memang itu baik ya, baik. Ya, kalau misalnya dari sisi niatan memang kita nggak mungkin tahu kecuali bertanya siapa yang membuat. Jadi saya rasa baik sekali ketika salah satu sumber yang membuat di Baptis ID kan Mas Wanda bisa menjelaskan. Jadi niat hati untuk marketing itu bisa disampaikan. Memang kalau masalah desain dan itu sulit ya, nggak ada satu desain, nggak ada satu kata-kata yang bisa membuat semua orang senang, itu nggak ada gitu ya. Kalau kami di gereja kami juga banyak melakukan desain untuk marketing dan segalanya. Saya selalu nggak komen tentang desainnya ya, karena bagi desainer kan itu sesuatu kebanggaan ya, bisa mendesain seperti apa. Paling hanya masukan-masukan ya di awal, kemudian didorong supaya itu bisa terus dikembangkan ya. Nah jadi antara marketing dan yang kedua persatuan antara tubuh Kristus, persatuan antara gereja, memang itu sesuatu yang penting sekali ya. Jadi kalau saya boleh berkomen, saya share screen ya. Kalau saya boleh berkomen, ya mungkin bisa disimpulkannya seperti ini ya. Ya udah, kita marketing dan unity gitu ya. Marketing persatuan, karena itu penting sekali untuk kita bisa menyuarakan kepada dunia ya apa yang menjadi esensi di dalam kekristenan, apalagi di dalam gereja kita ya. Nah, apakah kita mau gereja kita berkembang? Ya tentu. Dan apakah kita akan mendatangkan orang ke gereja kita dan menambah anggota gereja dengan cara gimmick-gimmick marketing? Saya rasa enggak ya. Untuk orang kayak tadi brand awareness, ya betul ya. Jadi orang tahu gereja kita tuh mungkin di mana, isinya seperti apa yang menjadi esensi, itu perlu marketing ya. Tetapi apakah orang akan ya mungkin sekali dua kali datang, tetapi kalau dia tidak mungkin akan menjadi bagian dari gereja itu, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, apalagi advertising-nya false advertising gitu ya. Tidak seindah iklannya gitu kan ya. Nah, jadi itu yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau pandangan saya sendiri ya, mengapa kita perlu marketing dari gereja, itu memang ya ada tiga hal, minimal tiga hal ini yang bisa terpikir yang utama ya. Yang pertama, memang kita memiliki pesan yang terdahsyat sebagai tubuh Kristus, yaitu Injil Kristus ya. Tidak ada pesan yang lebih baik daripada Injil Kristus itu ya. Nah, jadi kalau kita punya pesan yang paling bagus, kita punya burger yang paling enak, kita punya brand yang paling keren, kita punya
barang yang paling dahsyat, tapi kita nggak marketingnya, nggak kita sebarkan untuk komunikasikan supaya orang bisa tahu, bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Nggak mungkin kan ya, hanya disimpan diri sendiri nggak mungkin ya. Dan kalau kita lihat teladan di Alkitab, ya kita lihat banyak teladan itu ya. Paulus sendiri ya, ketika kita lihat pola Paulus menyampaikan pengajaran-pengajaran dan juga penguatan-penguatan kepada jemaat-jemaat, ia membawa sikap yang sangat baik ya. Dia bilang apapun yang terjadi itu semua demi Injil ya. Kalau misalnya kita lihat di Filipi 1 ayat 12-13 ya, dia penjara mungkin orang yang sangat mengasihi dia, sangat menyesali dia di penjara, namun dan maka difitnah dan sebagainya. Namun dia berkata kepada jemaat di Filipi, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, ya, di mana dalam pengadilan dia bisa berbagi Injil kepada orang-orang di istana. Itu kan luar biasa ya. Di dalam 1 Korintus 9 juga itu sering dipakai ya. Paulus berkata, demi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, untuk memenangkan orang Yahudi, bagi orang yang di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang bawah hukum Taurat, sekali lagi supaya bisa memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat ya. Kemudian bagi orang lemah aku menjadi seperti orang lemah ya, dan sebagainya ya. Intinya adalah supaya menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa dari antara mereka. Nah, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat, memang marketing itu perlu dilakukan, karena kita sudah punya esensi dan pesan yang terdahsyat, yaitu Injil Kristus ya. Yang kedua, topik ini menarik karena antara marketing dan unity ini perlu disampaikan bersama-sama. Kenapa? Karena persatuan tubuh Kristus ini adalah sesuatu yang diharapkan dan yang dimaksudkan oleh juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat Yohanes 17, Yesus mendoakan agar murid-muridnya, agar gereja Tuhan bersatu. Dan karena bersatu itu, dunia akan mengenal bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Karena bersatunya ya, bukan karena khotbahnya yang dahsyat, bukan karena pelayanan sosialnya, tapi karena bisa bersatu. Ya, karena Yesus melihat ke depan dan melihat bagaimana gereja Tuhan ini terdiri dari berbagai macam orang. Nah, sekarang kita lihat ada berapa ratus denominasi yang ada ya. Kalau setiap denominasi yang ada bisa bersatu seperti doa Tuhan, bayangkan dampaknya akan diberikan kepada dunia yang belum mengenal Yesus Kristus itu ya. Kemudian kalau dari sisi apakah kita bisa mengekspos kompetitor, dalam tanda kutip kompetitor kita seperti tadi ya, Burger King dan McDonald ya, saya setuju banget ya. Jadi nggak mungkin orang makan satu jenis burger lama-lama, kalau itu yang terenak pun kalau kita makan setiap hari, lama-lama ya bosan juga gitu kan ya. Dan by the way, kalau di Bandung tuh ada burger-burger lain yang lebih enak sih, jadi kami juga jarang McDonald atau Burger King, ya sekali-sekali lah kalau kepepet ya. Nah, jadi kita lihat bahwa persatuan tubuh Kristus itu yang didoakan Tuhan Yesus, jadi itu perlu kita sampaikan. Perlu kita expose bagaimana kita saling mendoakan, saling menolong, gotong royong sesama tubuh Kristus sebagai sesuatu yang harus dilihat oleh dunia. Apalagi di Efesus 4 pun itu jelas sekali ya. Semua dibangun untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, dan ini berbicara tentang baik gereja lokal maupun gereja universal ya. Nah, oleh karena itu ya, satu hal lagi kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 47 di bagian akhir gereja mula-mula itu kan yang kita inginkan dari efek marketing kan ya. Marketing gereja maksudnya ya, marketing Injil, marketing gereja, yang efek yang kita inginkan adalah mereka dikenal, mereka disukai, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap harinya dari orang yang diselamatkan ya. Jadi semua dapat dilakukan, kita perlu memarketingkan Injil Tuhan melalui gereja Tuhan di tengah-tengah dunia dengan tujuan pengabaran Injil yang membawa kepada pemuritan. Makanya harus promo tentang gereja. Karena kalau kita sudah orang sudah percaya,
harus dimuridkan di mana? Kita mau promo sel grup kita mau promo KPW kita mau promo kebaktian kita, mau sekolah minggu kita, itu semua perlu dipromosikan ya. Nah, strategi promosi itu kan yang disebut marketing ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya sesuatu yang sangat baik, sangat dahsyat, ya jangan diam-diam aja gitu ya. Nah, mungkin saya bisa share sedikit dari pengalaman apa yang kami lakukan. Mungkin 3 hal ya supaya tetap setia kepada baptis ya. Khotbah kan 3 poin aja ya, ada 3 hal lagi gitu ya. 3 hal tentang marketing the church itu seperti apa? Nah, saya rasa 3 hal ini yang paling efektif ya. Nomor 1 tuh word of mouth ya. Word of mouth marketing itu ya sangat kuat ya ketika kita sudah mengalami, dan word of mouth ini kan namanya transformasional ya. Orang yang sudah mengalami itu bisa bersaksi ya, wah ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat ajaib, saya mendapatkan sesuatu yang dahsyat, saya berubah, saya ditolong, saya merasa suasana kekeluargaan, saya merasa keakraban yang sangat baik, saya memiliki keluarga. Kemudian ketika kita melakukan itu otomatis akan dibagikan kepada circle of influence atau oikos dari orang-orang yang dalam gereja. Kemudian juga yang kedua social influence ya. Kita tahu sekarang dunia ada di mana? Dunia ada di sosmed ya. Nah, itu juga perlu. Makanya ini kayak Mas Wanda ini punya tugas yang sangat penting ya. Bagaimana apa yang sangat baik sudah kita miliki kita bisa kabarkan kepada dunia. Dan dunia ada di mana? Dunia ada di sosmed ya. Bukan hanya anak muda saja ya. Dunia ada di sosmed. Nah, kayak pemirsa tertinggi di YouTube channel kami itu justru dari usia 35 sampai 55. Ya, yang kedua baru yang usia 20-an itu ya, kan ada berapa golongan itu ya. Nah, jadi memang kita perlu membagikan tentang punya kayak kampanye sosial ya, kampanye sosmed lah. Kami punya strategi di situ ya, gimana sudah dipilih orang-orang jemaat ketika jam tertentu, ketika masih peak hours gitu ya, premium time, kita sebar di IG, pas kapan kita sebar di Facebook, pas apa, nah itu perlu dipikirkan dan dilakukan. Kenapa? Sekali lagi karena kita punya pesan yang tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya ya. Nah, kemudian yang kita perlu juga memang mempromosikan gereja itu memang perlu juga ya, karena orang perlu tahu kan tadi brand awareness tadi ya. Oh, di jalan ini itu ada sebuah gereja, sebuah kumpulan. Oh, hari Selasa misalnya ada acara untuk pemuda. Oh, hari ini ada acara YouTube channel punya sesuatu, dan itu sebagainya harus dilakukan. Nah, yang ketiga marketing yang tidak kalah pentingnya dan saya rasa mungkin justru bisa lebih mengena dari sisi penjangkauan, yaitu human touch ya. Human touch ini nggak terkalahkan, entah caranya dan pakai medianya seperti apa ya. Kayak kemarin waktu mulai pandemi ini ya, kami bersyukur di gereja kami bisa melakukan bakti sosial karena melihat lingkungan sekeliling kami ya. Nah, kenapa kami melakukan bakti sosial? Jadi kesaksian sedikit ya, 7 tahun terakhir ini, 8 tahun terakhir ini, setiap tahun kami pasti ada bakti sosial yang mengundang sekeliling gereja kami ya. Yaitu mungkin pengobatan gratis atau kadang-kadang ada pasar murah dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang mendorong kami melakukan itu kenapa? Waktu di tahun-tahun sebelumnya ada seorang dosen yang pernah mengajar di STT Baptis yang waktu itu masih pertemuannya di gereja kami. Kemudian dia melakukan survei karena mengajarkan tentang marketing the church ini ya. Dia melakukan survei, mahasiswanya disuruh keliling di sekitar lingkungan gereja, terus tanya ya. Satu ditanya, tahu nggak di sini tuh ada gereja? Yang kedua, gereja berdampak apa enggak? Dan hasilnya itu menusuknya benar-benar menusuk ya, menusuk dan disayat-sayat gitu ya. Karena waktu disurvei itu orang-orang sekeliling gereja tidak merasa ada gereja dan tidak ada gunanya ada gereja ya. Yang berguna itu hanya yang jualan karena memberikan orang yang beli ya. Tapi orang-orang di sekelilingnya itu nggak pernah merasa sama sekali gitu ya. Nah, bukan karena itu saja, itu membuka mata bahwa benar kita betul-betul harus lebih banyak
berbaur dengan masyarakat, dan itu mendorong kami untuk terus melakukan setiap tahun ada acara 17 Agustusan kita jadikan alasan untuk kita bisa mengadakan acara berbaur dengan masyarakat. Kemudian HUT gereja kita juga lakukan itu, Natal kita lakukan banyak hal, sehingga kemarin juga kami bisa membagikan mungkin ada 2.000 paket sembako di sekeliling gereja kami gitu ya, untuk kami bagikan bersama-sama, yaitu karena kemurahan Tuhan saja. Namun efek dari itu ya, sekarang ya persepsinya berubah lah ya, ketika kita wawancara dengan RT RW, dengan lingkungan sekitar, yang mereka merasakan ya pentingnya ada sebuah tubuh atau sebuah badan, sebuah organisasi yang benar-benar mempedulikan lingkungannya ya, sampai-sampai Pak Lurah atau Pak RW waktu itu dalam sambutannya yang di depan semua orang, dia berkata, karena di samping-samping gereja kami itu ada banyak usaha ya, ada hotel, ada klinik, ada macam-macam, dia berkata. Nah itu harusnya yang punya bisnis lainnya itu mempedulikan masyarakat seperti Gereja Baptis Pertama, dan dia ucapkan seperti itu ya. Jadi itu mungkin beberapa pemikiran yang saya bisa bagikan untuk marketing dan unity ini ya, ini sangat dahsyat sekali. Oke. Wah, menarik sekali. Saya baru dengar malah istilah marketing dan unity yang dijadikan satu ini. Tapi penjelasannya luar biasa bahwa sebenarnya gereja juga perlu untuk melakukan marketing itu karena 3 hal tadi ya. Ada pesan Injil yang itu sangat dahsyat dan nggak bisa untuk kita hanya tahan di wilayah kita ya, di gereja kita saja, kita perlu bagikan kepada orang lain. Pendeta, tapi tadi itu hal-hal positif, hal-hal yang bisa kita ambil. Saya sangat setuju sekali. Tetapi ada sudut pandang lain, Pendeta. Mungkin ini yang sering kali dialami oleh anak-anak muda, Pendeta ya. Anak-anak muda proses untuk ya menjalin jati diri di sebuah gereja, dan tidak menutup kemungkinan sekarang dengan berkembangnya hal yang demikian, dan kita bisa melihat sosial media gereja manapun, apakah itu tidak akhirnya menimbulkan sebuah keinginan atau hal lain sehingga memancing untuk dia beralih ke gereja lain, Pendeta? Gimana menanggapi hal itu yang juga sekarang sedang berkembang di masyarakat seperti itu, Pendeta? Ya, sekali lagi ya, kalau secara prinsip memang di gereja kita harus ada atau disebutnya value added service ya. Yang menjadi unik dari gereja kita tuh apa? Ya. Kan kita tidak bersaing antara gereja, karena Yesus pun menginginkan satu kesatuan ya. Tapi setiap gereja memiliki keunikan ya. Nah, keunikan itulah yang dalam tanda kutip akan menjual kan. Apakah seorang akan mau bergabung menjadi bagian dari keluarga itu, karena dia akan memilih. Karena bagi orang ada banyak hal-hal yang penting dan bernilai bagi dia belum tentu bernilai bagi orang lain. Ya. Ada yang ke gereja mencari keakraban. Oh, saya pengen merasa di keluarga. Ada orang yang pengen ke gereja itu justru malah nggak dikenal ya. Datang telat, pulang lebih awal karena dia nggak mau bersosialisasi. Ada juga orang-orang seperti itu. Nah, apalagi dengan zaman sekarang yang semua digital, semua online, semua dapat diakses dalam satu sentuhan aja. Nah, itu menjadi tantangan bagi gereja. Jadi kalau gereja kita tidak memarketing value added tadi, nilai apa artinya menjadi bagian dari gereja itu, ya sudah, kita harus siap-siap aja nanti ketika normal ya, orang sudah tidak bisa dipungkiri ya, orang sudah bisa pergi ke gereja lain gitu ya. Namun kalau dengan adanya marketing, apalagi dengan adanya digital, teorinya sama ya, kayak engagement dan sebagai itu. Nah, itu bisa dilakukan zaman-zaman digital seperti sekarang, dan value added yang biasa kita sudah miliki itu bisa disampaikan, orang jadi sadar, iya ya, di gereja kita ada value-nya yang tidak ada di gereja lain. Ya. Karena kadang-kadang hanya orang nggak sadar aja ya, orang nggak sadar bahwa sebetulnya di gereja kita itu karena kan istilahnya rumput tetangga selalu lebih segar, lebih subur gitu ya. Padahal kalau marketing ya begitu ya, promosinya bagus-bagusnya gitu kan ya. Nah, jadi yang benar-benar menjadi esensi dari gereja kita itu perlu disampaikan gitu ya. Oke, baik sekali. Ya, saya menangkap. Tapi yang sebenarnya yang paling penting kalau saya dengar dari yang disampaikan oleh Pendeta Ardi, harus ada sebuah nilai terlebih dahulu, karena marketing semua orang bisa marketing, tetapi kalau yang di marketing tidak ada, sebuah nilai dalam gereja itu tidak ada ya,
sia-sia juga sebenarnya. Jadi gereja harus benar-benar melakukan dulu apa yang itu menurutnya punya nilai di dalam gereja itu sehingga itu bisa dipublikasikan atau dipromosikan ke yang lain. Oke, menarik sekali ya topik kita gereja marketing. Kita diskusi nih, Ko Yimi sama Mas Wanda juga boleh ikut berdiskusi. Gimana melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pendeta Ardi? Dari Ko Yimi terlebih dahulu. Kalau saya setuju ya dengan konsep Pak Ardi bahwa sebenarnya marketingnya bukan the church, tapi marketingnya adalah marketing gospel through the church. Jadi mempromosikan Injil melalui gereja, karena agennya adalah gereja kan. Nah, kalau gerejanya sendiri tidak, tadi yang Pak Ardi bilang tidak ada dampak, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya juga, itu kan patut dipertanyakan, ya kan? Bagaimana dia bisa gereja itu menyalurkan memberitakan Injil kalau seperti itu. Nah, memang yang disampaikan Pak Ardi juga betul bahwa ketika orang itu sudah datang, apakah dia menemukan ekspektasi di dalam gereja itu? Ya, kalau dia nggak cocok, nggak merasa sesuai, ya dia akan pergi cari tempat yang lain. Tapi betul yang tadi juga Bayu sampaikan, bahwa kalau bisa memang yang diutamakan adalah gospelnya, bukan church-nya gitu loh. Ya toh, yang kedua adalah fokuskan untuk pemuritan dan menjangkau yang baru, bukan istilahnya ngambil ikan di akuarium satu dipindahkan ke akuarium berikutnya. Tapi kalau itu kejadian nggak salah juga sebenarnya gerejanya Ko ya. Kembali ke prinsip Kak Ardi tadi bilang, ya cocok-cocokan. Okay. Kalau memang di situ dia nggak cocok, ya dia akan, orang pasti juga nggak cocok makan di McDonald, dia akan cari dan nemukan cocok di Burger King, ya dia akan stay di Burger King lebih sering kan gitu. Oke, Ko Yimi. Thank you. Kalau dari Mas Wanda gimana pendapatnya? Ya, saya setuju dengan Pak Ardi dan juga Pak Yimi tadi berkaitan dengan marketing the gospel through the churches. Ya, yang paling penting memang menjawab kebutuhan sih, Mas. Karena kembali lagi bahwa ya tadi kalau misalnya kehadiran gereja ataupun kehadiran konten sosial media itu kalau nggak menjawab kebutuhan, ya akhirnya ya hanya sekedar hadir gitu. Dan itu adalah hal yang paling menusuk saya juga ketika mengetahui ya saat itu awal-awal konten-konten kami yang lainnya juga mungkin kurang berterima atau kurang menjawab kebutuhan gitu kan. Jadi ini kan kalau konten yang yang mengajak berdoa itu kan satu dari 298 konten ya. Kami juga pernah melakukan sebuah survei untuk akhirnya tahu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh segmen kami, yaitu pemuda remaja di lingkungan gereja baptis. Mereka membutuhkan sebuah konten kontemplasi atau konten perenungan. Akhirnya itulah mengapa akhirnya kita menggunakan video monolog atau video bercakap itu yang dari dulu yang sempat Mas Bayu juga punya, Mas Bayu masih tetap yang paling tinggi sih viewernya, ada sekitar paling tinggi. Itu adalah salah satu konten yang akhirnya menjawab kebutuhan gitu. Jadi melalui video yang menenangkan, back sound yang lembut, lalu ada monolog yang mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana Tuhan memegang teguh perjalanan hidup kita. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang saya setuju sekali bahwa yang paling penting adalah core value dari konten itu gitu. Core value-nya adalah tentang Injil, berita terdahsyat tadi disampaikan, dan lalu bagaimana penyedia konten atau penyedia layanan yang gereja ataupun media-media itu bisa hadir lebih lagi menjawab kebutuhan. Mungkin seperti itu sih, Mas. Oke, melihat kebutuhan itu yang saya dapat ya dari Mas Wanda, baik sekali. Ini saya mengajukan pertanyaan nih untuk ya betul, mungkin tadi satu lagi tadi memang ada slide yang belum saya share, itu kesimpulan. Memang begini kesimpulan dari tadi, karena kan kita beranjak dari semua dilakukan oleh untuk Injil itu ya. Dan memang prinsipnya memang kita melakukan semua itu, kita harus memberitakan Injil sebetulnya ya. Nah, berita Injil itulah yang ditujukan melalui gereja, karena gereja ada di tengah-tengah dunia. Jadi saya setuju sekali tadi ya kalau kita berkata kalau gereja tidak berdampak, ya sulit juga. Tapi intinya kalau gereja adalah gospel-based church, jadi gereja yang berdasarkan akan Injil Kristus, itu nggak mungkin tidak berdampak. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 49 tadi kan, setiap hari Tuhan yang menambahkan. Karena mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat,
bingung kan masyarakat dunia kan, ini kok beda sendiri, aneh gitu ya. Yang lain sibuk cari kepentingan diri sendiri, tapi ini malah kumpul-kumpul, makan-makan bersama-sama, menjual harta, membagikan kepada yang miskin, setiap hari nyanyi-nyanyi, setiap hari belajar, kan itu sesuatu yang unik. Nah, itulah yang perlu disampaikan. Karena memang betul ujung-ujungnya di mana semua yang kita lakukan itu supaya Injil Kristus dapat disampaikan dan juga dirasakan, ya. Itu yang mungkin inti dari tadi, ya. Makasih penekanannya Ko Jimmy dan Mas Wanda. Oke, terima kasih Pendeta Ardi yang menjadi slide terakhir tadi ya, konklusi yang belum disampaikan. Baik, nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan bersama. Saya memposisikan diri saya sebagai anak-anak muda yang hidup di tengah sekarang gereja sangat banyak sekali, dan kalau kita tadi Pendeta Ardi menyinggung tentang kita hidup di sosial media gitu ya, dan tidak bisa dipungkiri memang benar kalau data menunjukkan juga hampir 60% atau 70% yaitu data menunjukkan bahwa orang sekarang bersosial media, gitu, menggunakan sosial media di Indonesia. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya kan sebagai pemuda baptis gitu ya, atau orang pemuda Kristen sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan melihat dunia yang saat ini sedang terjadi dengan keberagamannya? Mungkin Pendeta Ardi bisa mengawali. Kalau bagi saya ini ya, kami selalu mengajarkan harus ada integrasi di dalam kehidupan ya. Kita nggak bisa memilah-milahkan kita hidup sekian persen jadi gereja pakai baju dan pakai kayak malaikat tuh ya, tapi nanti copot dan hidup di sekolah jadi seperti apa, hidup di kampus seperti apa. Itu harus ada integrasi, dan itu yang kami ajarkan kepada jemaat khususnya anak muda ya. Ini saya kurang mendapat tadi yang berkaitan dengan keberagaman gereja Pendeta. Contoh nih, saya ambil contoh Pendeta ya. Mungkin sekarang yang sedang banyak dialami oleh anak-anak muda, sosial media gereja saya nggak jalan, gitu. Gereja saya nggak punya YouTube, kemudian pelayanannya secara digital itu masih sangat terbatas. Kemudian mereka melihat dunia luar yang sedang terjadi dengan mungkin konten-konten yang baik dari gereja lain. Apa saran Pendeta untuk pemuda itu? Kita harus mengambil bagian karena yang kami ajarkan juga ya, anggota gereja itu kan milik kita bersama ya. Jadi kami punya tagline gitu ya. Kami suka mengucapkan ya, saya gereja, kamu gereja, kita gereja. Karena memang seperti itu. Kadang-kadang orang mengasumsikan gereja itu pendetanya saja atau stafnya saja atau apa, tapi kita semua milik gereja. Nah, saya mendorong kita dengan niatan baik, dengan niatan tulus, kita mempromosikan yang baik dalam gereja kita, ya kita bisa terlibat ya. Mungkin kita sangat tech savvy ya, kita sangat menguasai sosmed. Nah, mungkin pendeta kita enggak. Nah, kita bisa menolong kepada pendeta kita, apa yang bisa saya bantu. Kita bisa menggerakkan teman-teman kita. Yuk kita bantu, kita kerjakan medsosnya gereja kita. Kita harus mengambil inisiatif lah. Sekarang bukan zamannya lagi kita nunggu orang ini, nunggu orang itu, atau nunggu profesional, atau nunggu disuruh. Ya sekarang kan spontan ya, tapi dalam spontanitas itu sungguh-sungguh kita memiliki tujuan untuk tadi ya, mempostingkan, mempromosikan sesuatu yang memang baik, yaitu gereja Tuhan gitu ya. Jadi harus berperan aktif ya, intinya begitu, harus berperan aktif. Terima kasih Pendeta. Dari Mas Wanda terlebih dahulu. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pendeta Ardi, karena ya di saat-saat seperti ini kan ya pemuda dan remaja yang impactful itu dibutuhkan ya, dari segala lingkungan ya, dari segala segmen secara lokal, regional maupun nasional gitu. Nah, kalau misalnya lebih lanjut lagi bagaimana harus berdampak atau bagaimana menggunakan sosial media yang baik ya, saya pikir saya pernah ditanya tentang jadi seharusnya yang kita follow itu siapa gitu. Misalnya pemuda tanya kan, siapa yang harus kita follow atau akun mana saja yang harus kita follow gitu. Ya saya pikir kita follow akun-akun Instagram ataupun sosial media apapun yang membawa kita semakin dekat dengan perwujudan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Kalaupun misalnya pada akhirnya ketika melihat bahwa di gereja itu kurang, misalnya masih perlu pengembangan media ya follow Instagram yang membantu atau akun-akun yang membantu pengembangan media di gereja, atau
Ya jangan malah follow kawan-kawan yang mungkin menjatuhkan atau mungkin malah ya pasti ada lah itu. Cuman intinya adalah saya sih sarankan ya follow aja akun-akun yang membawa kita semakin dekat dengan perwujudan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Mungkin Oke. gitu sih, Mas. Terima kasih. Mungkin lebih tepatnya nanti setelah follow itu bisa digunakan untuk pengembangan gereja kita gitu, diadaptasi. Ya, betul. Oh ya mungkin terakhir dari saya, kalau biasanya dalam kehidupan bersosial media itu kan ya follow tombolnya itu nggak cuma follow sih. Jadi ada tombol unfollow atau tombol mute. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada yang kurang membantu atau apa ya nggak apa-apa. Jadi daripada tadi saya mengutip yang disampaikan Pendeta Ardi, ada 2 pilihan setiap pemuda atau user itu 2 pilihan, mau sharingnya positif atau yang negatif gitu, mau yang kontennya curhat atau gosip, atau misalnya bisa yang kesaksian ataupun testimoni begitu. Ya pergunakanlah dengan bijak apa yang sudah ada di genggaman tangan kita. Thank you. Oke. Terima kasih Mas Wanda. Ko Yimi, silahkan Ko. Kalau saya menyoroti kan gereja itu kan fundamentalnya adalah melayani manusia. Ya, manusia yang percaya ataupun tidak percaya itu fundamentalnya dilayani. Nah, kalau saya melihat teknologi seperti tadi ya, YouTube dan segala macam semua yang ada di internet itu hanya bersifat satu arah, ya, satu arah. Jadi di gereja itu kan konsepnya sebenarnya adalah pengajaran dan terhadap manusia tentang Injil, juga ada konseling sebenarnya, konsultasi. Nah, media-media ini hanya bisa memenuhi unsur yang pengajaran, yang satu arah. Tetapi untuk mengambil alih yang 2 arah, yang konseling, itu nggak bisa. Media nggak bisa. Nah, sehingga bagi saya, gereja-gereja yang memang memiliki keterbatasan di dalam media, ya, nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, no problem. Ambil, fokuskan di konselingnya. Karena itu nggak bisa diambil alih oleh media-media. Konsultasinya, konselingnya nggak bisa. Tapi pengajarannya bisa, memang diambil. Khotbah, nyanyi, pujian, semua itu diambil dari media semua. Tapi di konselingnya dia nggak bisa. Nah, menurut saya gereja berperan, berdampak untuk melayani memang yang mereka butuh konseling, ada masalah. Dan itu media nggak bisa ambil alih, itu nggak bisa jawab. Nah, sehingga memadukan antara pelayanan gereja terhadap manusia dengan media-media yang berkembang, saya pikir kalau memang tidak menguasai media, tidak masalah. Fokus di konselingnya, membantu langsung di lapangan. Ya, itu. Terima kasih Ko Yimi. Jadi melihat ke sisi, balik lagi ke sebenarnya gerejanya itu seperti apa. Tapi yang menarik, media tidak bisa, ada yang tidak bisa dilakukan media dengan apa yang dilakukan oleh gereja begitu ya. Jadi media pun terbatas meskipun sekarang kita hidup di dalam. Thank you sekali Ko Yimi. Mas Wanda, Pak Ardi. Saya ingin menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Malam hari ini. Malam hari ini, karena ini akan ditayangkan malam. Ayat yang sudah disinggung oleh Pendeta Ardi, Yohanes 17 ayat 20-21 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mungkin ini bisa jadi kesimpulan apa yang kita bahas, bagaimana Tuhan sebenarnya juga menginginkan sebuah kesatuan di dalam gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil, karena di sana dikatakan juga Engkaulah yang telah mengutus aku dan supaya dunia percaya ya. Tujuan apapun yang kita lakukan hendaknya itu untuk menjangkau orang lain. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada audiens semua yang sedang menonton, jadi gereja boleh dimarketing atau tidak ya, tuliskan di kolom komentar yang ada di YouTube STB ini. Silahkan boleh berkomentar apapun, boleh menanggapi apapun yang sedang kita bicarakan hari ini. Closing statement, satu pembicara mungkin 30 detik sampai 1 menit ya paling lama closing statement. Pendeta Ardi silahkan. Ya, kalau closing statement mungkin mirip seperti slide kesimpulan tadi ya, bahwa memang sebagai gereja tubuh Kristus kita memiliki pesan yang terdahsyat, tidak ada tandingannya, yaitu Injil Kristus, ya, anugerah keselamatan oleh iman saja di dalam Yesus,
itu yang perlu disebarkan kepada seluruh dunia, dan itulah wujudnya adalah agennya betul adalah gereja, dan doa Yesus Kristus Juru Selamat kita kepada gereja supaya kita bersatu, dan di dalam kesatuan itulah itu yang akan menjadi dampak yang dapat dirasakan, dampak yang dapat dilihat, dampak yang sungguh-sungguh dapat mengubah dunia ini. Seperti Tuhan bilang, ketika kita bersatu, walaupun gereja berbeda-beda, walaupun orang latar belakang berbeda-beda, semua bisa bersatu dan dipersatukan. Dengan alasan apa? Dengan alasan kita semua sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi itulah mungkin closing statement-nya. Dan satu hal lagi, mungkin kita punya peran untuk mewujudkan itu di era baru dengan media apapun juga yang bisa kita lakukan. Bahasa Inggrisnya itu we have to get the word out ya, supaya Injil bisa lebih dikomunikasikan ya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Pendeta Ardi. Ko Yimi? Bagi saya, visi Tuhan itu adalah Yohanes 3 ayat 16, bahwa semua manusia diselamatkan. Nah, di dalam visi Tuhan, misinya Tuhan Yesus sendiri, yaitu mati di kayu salib sebagai penebus, sudah selesai. Misinya sudah selesai, misi Tuhan Yesus di bumi sudah selesai. Nah, sekarang tinggal misi kita. Ya kan, Matius 28 amanat agung sudah jelas, misi kita. Nah, apakah sampai nanti kita kembali pulang ke Bapa di surga, ditanya, apakah misi kita sudah selesai? Apa kita sudah jalankan misi kita untuk menjawab visi Tuhan, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Nah, kembali lagi, ternyata misi kita bukan untuk gereja, tapi untuk jiwa-jiwa. Ya kan? Nah, oleh karena itu memang ditekankan, karena jiwa-jiwa, maka semua gereja harusnya bersatu, bukan terpecah-pecah. Terima kasih Ko Yimi. Mas Wanda, terakhir. Ya, melalui closing statement ini saya mengajak teman-teman semuanya, penonton di channel YouTube STBI, salah satu value dari Media Baptis Indonesia adalah kita berharap bisa berdampak melalui setiap konten yang ada di kanal kita, dan saya pikir kita semua juga perlu ambil bagian dalam hal itu, berdampak dan membawa Injil di dunia, terutama di dunia maya, karena di sana ada banyak sekali orang yang membutuhkan, dan melalui dunia maya kita bisa lebih banyak menjangkau, lebih jauh menjangkau, dan saya berharap kita bisa sama-sama hadir menciptakan ekosistem media yang baik, dan mari berbagi, gunakan share button dengan tepat, like, subscribe, and comment. Betul sekali. Terima kasih Mas Wanda, dan itu mengingatkan untuk teman-teman tidak hanya menonton tapi juga like, comment, and subscribe YouTube STBI Semarang supaya itu sebagai bentuk dukungan ya untuk konten-konten STBI bisa semakin lebih baik lagi. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Saya udah kayak YouTuber belum? Bisa kan gitu ya, like, comment, and subscribe, loncengnya dinyalain gitu ya. Tapi benar, jangan lupa ya, jangan hanya nonton tapi juga lakukanlah itu dan share ke teman-teman yang lain jika konten ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pendeta Ardi, luar biasa untuk setiap saran-sarannya, masukannya, materi luar biasa. Ko Yimi juga terima kasih Pak dosen kita ini. Mas Wanda terima kasih juga sebagai Terima kasih kesempatan juga Mas Bayu, Tuhan berkati. memenuhi undangan kami. Terima kasih, saya menutup Telisik HD, Higher Definition, Higher Education. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di Telisik HD episode yang kedua. Boleh jempolnya diangkat? Oke.